Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Prilanti dari kelas 11 MP3. Saya akan menjelaskan proyek kreatif dan kewirausahaan. Dan yang pertama, ada kewirausahaan menurut para ahli. Dan yang pertama, Thomas W. Gimmer, kewirausahaan adalah penerapan keinovasian kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari. Dan yang kedua, Joseph Schumpeter, seorang ekonomi Australia, mengartikan kewirausahaan sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang ketiga, ada Peter Drucker, seorang ahli manajemen, mengartikan kewirausahaan sebagai kemampuan membuat dan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat, Robert Richards dan Michelle Peters, mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai mengorbankan waktu dan tenaga serta menanggung risiko finansial, fisik maupun sosial. Dan yang kelima ada Dr. Suryana, mengartikan kewirausahaan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Dan yang keenam, Siti Kurnianingsih mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dan nilai tambah dengan berbagai cara untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Dan kesimpulan kewirausahaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, sehingga seorang wirausaha adalah orang yang pandai menangkap peluang dan mau mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berpikir mengimplementasikan gagasannya. Dan yang kedua ada wirausaha. Dan menurut para ahli, dan yang pertama ada Andrew J. Dubrin. Menurut Dubrin, wirausaha adalah seseorang yang menjalankan dan mendirikan bisnis inovatif. Dan yang kedua, Jean Baptista Say, wirausaha merupakan agen yang membungkam berbagai alat produksi dan menemukan nilai dari apa yang dia hasilkan. Dan yang ketiga ada Raymond. Menurutnya, wirausaha adalah seseorang yang inovatif, kreatif, dan mampu mewujudkan kreativitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan di lingkungan dan masyarakat. Dan yang keempat ada Kathleen. Pengertian wirausaha menurut Kathleen adalah seorang yang menjalankan, mengelola, dan mengambil risiko atas pekerjaan yang dilakukan di dunia bisnis. Kesimpulannya adalah wirausaha adalah kegiatan yang memiliki manfaat yang besar bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Keuntungan dan berwirausaha meliputi kemampuan untuk mandiri, meningkatkan ekonomi negara, dan memberikan lapangan kerja. Dan yang ketiga, pelanggan menurut para ahli. Yang pertama, Nation dan Govers. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut organisasi untuk memenuhi standar kualitas tertentu. Oleh sebab itu, pelanggan mampu memberikan pengaruh pada kinerja organisasi. Dan yang kedua, Ciptono dan Diana. Pelanggan adalah orang yang memberi menggunakan produknya. Dan yang ketiga ada Richard Norman. Pelanggan adalah individu atau kelompok yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat memenuhi dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang keempat, Fleet Kotler. Pelanggan adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Dan kelima ada Subpranto. Pelanggan adalah setiap individu yang menerima suatu jenis barang atau jasa dari pelanggan orang lain, kelompok orang. Dan yang keenam, Luvioadi. Pelanggan adalah seorang individu yang secara kontinu dan berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan keinginan dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan memuaskan produk atau jasa tersebut.
Dan kesimpulannya, kepuasan konsumen bersifat dinamis, artinya bahwa ekspektasi konsumen terhadap suatu produk atau jasa akan mengalami perubahan seiring dengan waktu. Ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Untuk pemasaran jasa, kualitas pelayanan serta keterpaduannya dengan pelaksanaan bauran pemasaran jasa sangat berpengaruh dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berikut dipaparkan hasil penelitian reseller menurut para ahli. Yang pertama ada William J. Stanston. Reseller adalah perantara yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen dalam jumlah kecil. Dan yang kedua ada Philip Kotler. Reseller adalah individu atau organisasi yang membeli produk dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Dan yang ketiga, Charles W. Lamb. Reseller adalah individu yang memberi produk dan produsen atau distribusi untuk dijual kembali kepada konsumen dengan memberikan pelayanan dan informasi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, ada Jerome M. Cathy. Jerome M. Cathy. Reseller adalah pihak yang memberi produk dari produsen atau distributor untuk dijual kembali kepada konsumen dengan menambahkan nilai melalui pelayanan dan promosi. Dan yang kelima ada Richard L. Sonderhusen. Reseller adalah pihak yang membeli produk dari produsen untuk distributor untuk dijual kembali kepada konsumen dengan menawarkan berbagai pihak produsen dan pelayanan. Kesimpulannya, reseller adalah konsep bisnis di mana seorang menjual produsen dari pihak orang lain atau first hand langsung kepada konsumen. Keuntungan yang dimiliki oleh reseller berasal dari selisih harga jual produk dan harga markup yang telah diatur oleh pebisnis. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kata keliru. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.